Selamat siang Kak Ripka, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami pada hari ini. Jadi hari ini kami ingin mewawancarai kakak sebagai seseorang yang terlibat dalam pelayanan ibadah raya dan sebagai pengajar di KOM 100 Junior. Apakah betul Kak? Iya betul. Ya, kami berharap kakak bisa berbagi pengalaman, tantangan, dan juga insight selama kakak melayani. Jadi kita langsung mulai saja ke wawancaranya ya Kak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kakak menerapkan etika kerja Kristen dalam pekerjaan kakak sehari-hari? Menerapkan etika Kristen dalam pekerjaan sehari-hari. Pertama banget prinsip dasar yang aku pegang itu dari dulu adalah itu dari Kolose 3 ayat 23 ya. Di mana firman Tuhan itu berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun juga yang kita kerjakan sebenarnya ini berlaku bukan hanya di dunia kerja ya, tapi di seluruh aspek kehidupan kita. Baik itu kita masih seorang pelajar, kita ibu rumah tangga gitu kan, seorang pekerja, apapun itu, aku selalu memegang teguh dari Kolose 3:23 itu supaya kenapa? Supaya kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu kan ujungnya buat Tuhan dan Tuhan itu yang nge-watching kita gitu. Jadi aku selalu berusaha terus, kayak firman-firman Tuhan yang suka kita dengar, hukum Taurat dan sebagainya gitu kan, sama, eee, firman Tuhan yang bilang bahwa upah dosa adalah maut. Jadi aku tuh juga takut kalau misalnya dalam pekerjaan itu misalnya aku melakukan hal-hal yang tidak berkenan buat Tuhan. Aku takut untuk menyakiti hatinya Tuhan. Sehingga benar-benar totally kita punya integritas itu baik dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, aku tahu bahwa Tuhan selalu ngelihat gitu. Makanya makanya seperti itu. Nilai-nilai iman apa yang paling mempengaruhi cara Karika bekerja? Nilai-nilai iman yang paling mempengaruhi, ya aku percaya bahwa pertama bahwa kita itu adalah kita adalah anak Tuhan, kita miliknya Tuhan gitu kan. Ya kita harus firman Tuhan bilang kita harus menjadi segambaran serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu sesempurna itu gitu kan, dia tidak melakukan kejahatan apapun gitu. Nah, aku juga mau nih jadi kayak anaknya Tuhan yang juga tidak, misalnya aku tidak berbohong, aku tidak mencuri, aku tidak melakukan hal-hal yang pokoknya melanggar titahnya Tuhan gitu kan. Kita percaya bahwa Kristus adalah kepala gitu, sehingga apapun yang kita perbuat itu harus mencontohnya teladannya dari Tuhan Yesus sendiri gitu kan ya. Kalau misalnya firman Tuhan, iman Kristen bilang bahwa mencuri itu dosa, membunuh itu dosa, ya kita juga tidak melakukan itu. Bahkan ketika ada kesempatan untuk melakukan itu, ya kita tidak memilih itu, kita tidak ambil itu gitu, karena kita tahu kalau kita melakukan hal yang melanggar gitu kan pasti Tuhan Tuhan yang paling pertama itu yang akan apa namanya sedih gitu ngelihat tingkahnya kita. Kita bilang bahwa kita adalah orang Kristen, kita mengaku kita Kristen, kita percaya Tuhan, tapi tingkah laku kita bukan seperti Tuhan, bukan seperti anak Tuhan, tapi mungkin seperti anak hantu dan sebagainya gitu kan. Nah, itu nanti yang ada malah kita memalukan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan seperti yang kakak bilang, kalau di dunia pekerjaan itu persaingannya sangat ketat dan juga banyak sekali yang saling senggol-senggolan, sikut-sikutan. Dari kakak sendiri dan menurut kakak sendiri, kira-kira kakak punya tidak sih rasa takut dan juga dilema dalam menghadapi dunia pekerjaan yang sedang kakak hadapi, terutama di dalam iman Kristen? Rasa takut, rasa dilema, banyak hal ya, persaingan juga di dunia kerja. Itu juga banyak banget. Kadang kita juga misalnya takut ketika kita diberi tanggung jawab yang banyak, misal kayak gitu. Atau kadang kita juga merasa iri gitu dengan orang-orang yang kayak gajinya besar tapi kerjanya sedikit dan sebagainya gitu. Belum lagi di dunia kerja ada yang namanya sikut-sikutan gitu kan, saling pengen terlihat sehingga mereka melakukan dengan cara-cara dunia gitu kan. Tapi balik lagi apa namanya menanggapi hal kayak gitu, aku percaya gitu bahwa berkat Tuhan untuk anak-anaknya itu selalu spesial.
aku nggak perlu takut karena firman Tuhan bilang jangan takut gitu kan, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya untuk apa aku takut gitu. Kadang kalau misalnya ada sesuatu hal itu juga kita harus hadapi gitu kan. Baik pekerjaan segunung apapun, sebanyak apapun, mungkin anak sekolah tugas-tugas sekolahnya sebanyak apapun, anak-anak kuliah gitu kita harus hadapi. Kunci untuk kita menghilangkan rasa takut adalah ya kita harus melaluinya. Karena semakin kita menghindar, ketakutan itu bukannya pergi, tapi malah semakin menghantui atau mengikuti kehidupan kita. Ya berjalan aja terus. Kalau kita percaya kita punya Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita, lalu apa yang kita takutin gitu. Toh kalaupun bisa ada sesuatu hal yang tidak baik, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat gitu kan, itu pasti Tuhan yang akan turun tangan duluan ngasih tahu ke kita. Tuhan bilang kan, akulah Tuhan yang berjalan di depanmu gitu. Ya pasti kalau misalnya ada tantangan di depan kita, udah pasti Tuhan duluan yang nyelesain itu. Jadi untuk apa kita takut? Kalau kita percaya Tuhan, kita punya Tuhan, maka kita akan selalu punya kekuatan yang baru untuk menghilangkan rasa takut gitu. Tapi aku juga selalu berdoa sih untuk banyak hal, misalnya ketakutan-ketakutan apa nih, misalnya aku takut misalnya dijelekin, dijahatin atau apapun gitu, atau bahkan mungkin aku juga takut nih kehilangan pekerjaan gitu. Aku ya berdoa gitu sama Tuhan kan supaya Tuhan memberkati semuanya itu. Dan tapi worst case-nya kalaupun hal itu terjadi, aku percaya banget bahwa Tuhan udah ambil alih, ambil kendali seluruhnya atas hidup aku. Even aku kehilangan pekerjaan itu, aku percaya kok Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan pekerjaan yang baru untuk aku gitu. Atau misal aku kehilangan satu tanggung jawab, aku percaya bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan aku kapasitas untuk sebuah tanggung jawab yang lebih besar gitu. Jadi aku terlalu percaya bahwa Tuhan itu maha besar yang nggak terukur oleh kita. Jadi aku hanya mengikuti skenario nya Tuhan. Ibarat kata ini sebuah perfilman, Tuhan itu sutradaranya, aku hanya pemainnya aja. Jadi aku hanya mengikuti rules-nya Tuhan aja gitu. Kalau kita ngikutin maunya Tuhan gampang kok gitu. Tuhan itu dia tuh udah tahu ke depannya tuh akan seperti apa. Kita hanya ngikutin aja karena Tuhan tuh cuma butuh pemain, tapi rules-nya dia udah punya. Jadi percaya aja bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bagaimana Kak Ripka menjaga integritas dan kejujuran di tengah tekanan pekerjaan? eh untuk mempertahankan itu gampang aja sih, maksudnya gini, kita percaya aja kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu yang benar, berkat Tuhan itu akan selalu mengikuti orang benar. Kalau misalnya kamu yang penting kerja sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh, melakukan apapun sungguh-sungguh, pada akhirnya Tuhan yang akan melihat. Mungkin dunia kadang nggak melihat prestasi kita secara terang-terangan ya. Yaitu tadi mungkin ada orang-orang yang cari muka, saling menjatuhkan dan sebagainya. Tapi aku terus berusaha, aku pernah mengalami itu juga gitu. Dan memang beberapa kali di dalam dunia, di dalam pekerjaan aku gitu. Kadang kita udah all out nih, kita udah melakukan jor-joran gitu, tapi tetap aja nggak dilihat oleh atasan kita. Yang terlihat malah orang yang ibarat katanya itu bisa dikekang lah sama mereka gitu, bisa diarah, bukan bukan berarti kita nggak bisa diarahkan, tapi mereka itu bisa dikendalikan gitu sama orang-orang yang punya kepentingan ini gitu. Tapi aku tetap berusaha untuk melakukan, kita tuh sebagai anak-anak Tuhan harus punya karakter yang kuat, harus punya iman yang kuat, karakter yang kuat, sama integritas. Integritas itu kan sesuatu nilai itu menurut aku yang tidak bisa diperjualbelikan, dan itu tidak bisa apa ya, integritas itu kan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan itu semuanya sejalan. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa oh aku tidak akan pernah mencuri gitu kan, aku tidak akan pernah mencuri apapun dari perusahaan ini, aku tidak akan pernah mengambil apapun untuk kepentinganku sendiri. Nah itu bukan hanya sekedar kamu ucapkan, tetapi kita lakuin juga, bahwa sekalipun ada tawaran di depan kita, kita nggak akan ngelakuin itu gitu kan. Nah, bekerja aja sungguh-sungguh, pada akhirnya Tuhan yang akan Tuhan melihat pekerjaanmu yang benar, hatimu yang benar di hadapan Tuhan, itu nanti Tuhan tunjukin kok. Tuhan yang akan promosiin. Even mungkin tidak di tempat itu, mungkin atasan kamu melihat secara subjektif gitu kan. Melihat karena orangnya, karena sesuatu apa yang bisa diberikan oleh timnya mungkin ya. Tapi Tuhan itu kan tidak bisa dikibulin gitu loh.
Tuhan itu melihat dari segala arah gitu. Kalau kamu dicurangi gitu, nantinya Tuhan juga yang akan membuka tabir kebenaran gitu kan. Yang penting kita kerja sungguh-sungguh aja. Kalau ada orang yang jahat ya nggak usah dibalas gitu. Bahkan even kita mendoakan yang tidak baik pun itu tidak perlu gitu. Lakuin aja sungguh-sungguh. Kalau misalnya perusahaan atau atasan kamu bilang kamu lakukan satu, kamu kasih dua, kamu kasih hasil dua. Kalau mereka bilang tiga, kamu kasih hasil lima gitu. Biar nanti pada akhirnya mereka juga, even mereka mau mencari kesalahan kamu, mereka tidak menemukan itu. Kenapa? Karena sebenarnya kamu sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti itu kan. Eh, kamu sudah melakukan yang terbaik kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu tetap tetap konsisten aja gitu kan. Kita tuh juga bukan berarti anak Tuhan itu akan sulit gitu kan naik jabatan. Pada akhirnya juga Tuhan bisa promosikan kamu, even itu mungkin kamu tidak di perusahaan itu, ya nanti Tuhan pindahkan kamu ke perusahaan yang lain, mungkin kamu dapat tawaran yang lebih lagi, sebuah perusahaan yang lebih bisa melihat kapasitas kamu, yang bisa lebih melihat potensi di dalam diri kamu gitu, dalam diri kita. Seperti itu kan, jalan Tuhan tuh nggak pernah terduga. Mungkin manusia berusaha menutup satu pintu, tapi Tuhan membuka banyak pintu-pintu lainnya yang sampai akhirnya nanti kita nggak tahu nih, bingung sampai harus mau milih di mana gitu. Gak usah khawatir lah dengan kayak jabatan atau apapun juga, Tuhan pasti pelihara. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Seperti itu kan, yang penting kitanya mau berusaha. Jangan juga jadi pekerja yang males, berdoa minta diberkatin tapi nggak ngelakuin apa-apa. Berdoa minta diberkatin tapi curang, misalnya kayak gitu kan. Oke, mungkin eh, dunia menawarkan banyak hal, tapi ya kita harus jadi orang yang berbeda lah, jadi anak-anak Tuhan. Jangan menjadi sama seperti dunia gitu, supaya Tuhan tuh bangga punya kita gitu. Kita kerja di mana aja boleh, sekolah di mana aja boleh, tetapi satu hal, bahwa iman Kristen itu harus tetap hidup, menghidupi hidup kita dimanapun kita berada. Kita harus tetap jadi garam dan terang dunia. Oke Kak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu sejauh mana kira-kira iman karib Kak membantu diri Kakak dalam menghadapi suatu tantangan dan juga konflik di tempat kerja Kakak sendiri? Yang paling pertama, aku sadar betul bahwa Tuhan udah teramat baik, Tuhan terlebih baik. Tuhan menebus aku dari menebus kita umat manusia ya, dari dosa-dosa kita di atas kayu salib. Itu pertama, harga mati yang tidak bisa dibayar oleh siapapun. Sebuah karya penebusan yang luar biasa. Yang kedua, ya balik lagi, karena Tuhan terlebih dahulu baik, Tuhan telah terlebih dahulu sayang, Tuhan telah terlebih dahulu rela berkorban buat kita. Jadi rasa-rasanya itu terlalu jahat jadi manusia kalau kita tidak membalas kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin kita berusaha, itu pun gak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan ya. Tapi kalaupun kita tidak bisa membalas, setidaknya kita juga jangan ngecewain Tuhan, jangan nyakitin Tuhan. Itu aja sih. Sama aja misalnya kayak kita punya orang tua kan, kita berusaha untuk jadi anak yang baik, kita berusaha untuk jadi anak yang membanggakan, jadi anak yang berprestasi mungkin di sekolah. Kita sedih kan kalau ngeliat orang tua kita sedih dengan tingkah laku kita. Kita selalu mau membuat orang tua kita bangga. Ya aku juga mau buat Tuhan bangga atas atas hidup aku, lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat apapun juga yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi aku, maka ya aku harus juga mengasihi Tuhan. Walaupun kasih manusia itu pasti tidak sempurna ya, tidak seperti kasih Tuhan kepada kita. Tapi setidaknya ya kita tidak melakukan juga hal-hal yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Oke, terima kasih banyak Kakak karena sudah bersedia untuk diwawancarai Oke. dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan pelayanan. Jawaban jawaban dan pengalaman yang Kakak bagikan hari ini sangat berarti dan memberikan banyak inisiatif bagi kami. Semoga Tuhan terus memberkati setiap pelayanan Kakak dan terima kasih sekali lagi Kakak. Memberkati, semangat.